Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us, and today I'm not alone. Hai Antika. Hai Halo Antika. semuanya, halo. Halo baru nih. And we have everyone, assalamualaikum, I'm here again. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Miss Tika and Mr. Thank you, Ajis. Mr. Today we are got one video to be reacted. Video akan aku juga terkejut mendapatkan video ini, tapi aku belum nonton. Dari judulnya aja aku sudah terkejut. Bener nggak sih ini? Masa sih ini? Yang bener aja seperti itu. Kalian juga pasti terkejut. Kenapa Coba tuh? kita lihat. Oke, coba kita lihat ya. Aku bacain buat kalian semua. Tahukah Indonesia masih impor listrik dari Malaysia? Aduh, shock deh. Ini masih pertanyaan kan, Mister? Masih ya. Ini bukan pertanyaan. Tapi kalau relate ke kehidupan nyata bisa saja lah. Kenapa? Kenapa harus impor sih? No, same. Pembangkit listriknya di mana-mana kan? Same Energi, questions. angin banyak, ada batu bara, ada air di mana-mana. Ada Kenapa? matahari. Terasa nggak sih Betul. listrik kita tuh tarifnya naik terus? Apakah? Coba. Karena apa? Aku nggak tahu. Pokoknya aku nggak bisa menjawab Oke, kenapa kita lihat listrik dong. kita naik terus. Tapi ternyata di Indonesia di tahun 2024 ini masih impor listrik dari Malaysia. Ini Wah, bukan halusinasi. halusinasi, bukan imajinasi, tapi ini reality yang gemilang. cukup mengejutkan karena di tahun 2024 masih impor listrik. Means that ada beberapa tempat di Indonesia yang masih menggunakan listrik yang berasal dari negara Malaysia. Wow. Coba kita lihat videonya everyone. 1, 2, 3. Konteks update. Kamu tahu kalau Indonesia masih memerlukan impor untuk memenuhi kelistrikan warganya? Ya, Indonesia masih memerlukan pasokan listrik Malaysia untuk menyuplai listrik warga Kalimantan Barat, terutama di wilayah perbatasan. Oh. Setidaknya, Indonesia mengimpor 100 hingga 120 megawatt dari Malaysia. Pemerintah dalam hal ini, Gede Kementerian itu. ESDM mengklaim impor listrik merupakan kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia. Tepatnya antara PT PLN Persero dan Sarawak Electricity Supply Sarawak. Corporation atau SESCO. Kerjasama keduanya dicanangkan berdurasi hingga 25 tahun. Kerjasama PLN dan SESCO tidak hanya terkait impor, tetapi juga potensi ekspor. Adapun aliran listrik dari Malaysia menggunakan interkoneksi Kalbar Sarawak. Dan berdasarkan penelusuran, inisiasi impor listrik dimulai 2012. Saat 2012. itu, pilihan impor dipilih untuk menurunkan biaya. Pada tahap awal, PLN akan mengimpor listrik sebesar 50 MW dari Malaysia. Dan selanjutnya, dapat ditingkatkan hingga mencapai 200 MW. 4 kali lipat. Dalam kurun 2012 hingga 2022, jumlah impor dari Sarawak pun dinamis. Apabila pada 2012 impor listrik Indonesia sebesar 2,99 GWh, maka pada 2022 mencapai 797,38 GWh. Wow. Besaran impor listrik Indonesia That's dari a lot. Malaysia tercatat sempat menyentuh 1.553 GWh pada 2020. Wow. Sebenarnya, saat ini kondisi kelistrikan di Kalbar sudah membaik. Dari sisi daya pembangkit PLN, statusnya di Kalbar sudah normal dan bahkan surplus 205 MW. Lalu bagaimana ke depannya? Apakah pasokan listrik Kalimantan Barat masih akan tergantung dari Malaysia? Oke, ini video dari Indonesia sendiri yang mengabarkan. Jadi bukan video dari Malaysia seakan-akan Malaysia berbesar dan berbangga hati. No, ini video dari Indonesia sendiri. Cukup mencengangkan ya. Ternyata ya, cukup mengagetkan. Ternyata selama ini tuh kita dibantu. Kalau aku bilang Betul. Dibantu di untuk pasokan iya, listrik pasokan tuh listrik untuk ya. teman-teman saudara yang ada di Kalimantan Barat dan mendapatkan pasokan dari Sarawak seperti itu. Jadi sangat relate Mister. Jadi saya punya teman yang tinggalnya mungkin
mungkin di daerah mungkin kayak daerah terpencil juga. Di daerah? Di daerah sekitar Sumatera seperti itu. Dan mereka bilang di sana tuh sering sekali terjadi namanya mati lampu. Pemadaman ya, terjadi pemadaman. Dan mungkin ini jawabannya karena mereka kekurangan pasokan listrik. Bisa mungkin. jadi ya. Dan cukup menyedihkan itu Di daerah terpencil ya. Ya, di daerah terpencil ya, bukan untuk di perkotaan seperti kita ya. Betul. Jadi menandakan kayak seperti pembangunan kita seperti kayak belum benar-benar belum merata ya, Mister ya. Bahkan untuk listrik pun endingnya harus dipasok dari Betul, negara ini tetangga. adalah ada di perbatasan atau sempadan Malaysia dan Indonesia. Ternyata untuk pengambilan listriknya lebih dekat ke Malaysia, compare to lebih ke Indonesia. Satu, kemudian biayanya lebih murah ke Malaysia, compare to ambil listrik dari Indonesia. Kenapa ya seperti itu? Di saat-saat seperti ini, we let them to take from Malaysia. Tapi di saat ketika ada perselisihan, kita maju paling depan buat ngebelain seperti itu. Kita nggak mau kehilangan. Menurut aku cara menjaga perbatasan itu nggak hanya dengan cara adanya ABRI, tentara ataupun prajurit di sana, namun benar-benar menjaga perbatasan. Kamu memberikan pelayanan. Apa yang didapat orang di kota sama dengan apa yang didapat mereka orang ada di perbatasan. Begitu cara kamu menjaga perbatasan seperti itu. Dan jangan mereka terbiasa untuk menikmati produk ataupun layanan dari luar negeri atau negara-negara lain seperti itu. Jadi orang akan lebih cenderung untuk lebih mudah akses ke negara lain daripada lebih mencintai negara lain daripada mencintai negara sendiri menurut Karena aku sih. kalau menurut saya itu karena ini Mister, karena pembangunan yang belum Iya, merata. pembangunan Jadi yang belum otomatis merata. logistik dari Betul. negara sendiri itu sangat sulit sampai di Maksud sana. aku ini udah 2024 Mistika. Iya, Kita sudah masih. merdeka udah berapa puluh tahun gitu. Masa listrik aja kita masih belum beres. Seperti itu maksud aku, sehingga masih sangat mengharapkan bantuan dari negara lain seperti itu. Although at this moment, at this time it's getting better, tapi sayang banget hingga tahun 2024 masih ada hal-hal seperti ini, seperti itu. Mungkin yang harus dipelajari juga kalau kita ngomong tentang Kalimantan, kan Kalimantan bisa dibilang bahwa salah satu pulau terbesar yang menyimpan sumber daya alam begitu luar biasa kayanya gitu. Salah satunya adalah coal atau batu bara ya kan. Dan kita tahu bahwa batu bara itu adalah salah satu energi pembangkit listrik gitu terbesar di Indonesia. Salah satunya mentality atau konsep pembangunan masyarakat kita atau pemerintah kita tuh asalkan yang penting cepat lalu masyarakat segera dapat. Betul. Biasanya seperti itu. Instead of yuk kita investasi dalam jangka waktu yang agak lama, itu dia. tapi kita punya sesuatu yang besar yang nanti anak cucu kita bisa nikmati tanpa harus bergantung sama bangsa lain, dan itu sifatnya sustainable gitu loh. Jadi selalu berpikir ya udah apa yang sekarang bisa diperbuat dan itu untuk sekarang saja, instead of berpikir apa yang bisa kita wariskan nanti untuk negara ini di masa-masa selanjutnya gitu loh. Itu selalu sih sebenarnya isu pembangunan negara kita gitu loh. Seperti contoh ekspor beras gitu kan. Ekspor beras itu kan berarti kan ya memang memenuhi apa yang kita butuhkan hari ini, tapi ada cara-cara lain juga untuk meningkatkan ketersediaan pangan pokok, dalam hal ini beras untuk negara kita. Contohnya ya yang sekarang sedang digadang-gadang adalah food estate dan hilirisasi gitu. Hilirisasi salah satunya food estate adalah untuk pangan gitu. Tapi ini coba dibayangkan ini terjadi di puluhan tahun yang lalu. Sekarang kita udah mau 79 tahun kan kemerdekaan kita tahun ini. Itu bisa dibayangkan kalau beberapa puluhan tahun yang lalu dimulai itu kita ya udah bisa berdiri dengan kaki kita sendiri, berdiri di atas kaki kita sendiri. Sama halnya dengan seperti ini. Just because Malaysia is nearer than pusat pembangkit listriknya Indonesia, jadi pasokannya diambil dari Malaysia. Sebenarnya sih nggak kenapa-napa dalam hal ini, maksudnya kok kita minta ke Malaysia gitu, kita gengsi dong, ya nggak juga gitu. We are grateful to have Malaysia as our neighbor gitu. We are grateful Malaysia willingly to help. Betul, dengan harga yang lebih murah. Please highlight that. Tapi kalau kita berbicara tentang kebersinambungan, continuity dan warisan yang akan kita sumbangkan kepada anak cucu kita, ya kita akan berbicara tentang
pembangunan yang bersifat jangka panjang, dan itu yang kita sedang suggest di banyak sekali yang selalu kita suggest tentang masalah Indonesia dan Malaysia. Mungkin satu hal yang bisa kita pelajari adalah Malaysia love to invest a lot at the beginning, and then the next mereka akan memangkas kos-kos tersebut seperti itu. Tidak seperti kita, setiap tahun, setiap periode kita akan spend the same amount of money, even higher seperti itu. Tapi tidak berkelanjutan seperti itu. Contohnya aja mungkin di dalam perminyakan, kemudian perlistrikan juga seperti ini. Hal-hal ini tuh masih terjadi di tahun 2024, di mana orang seharusnya bangsa sudah 70 tahun mereka lebih itu sudah benar-benar mandiri, sudah tahu, sudah bisa memenuhi kebutuhan atau needs in their country before they share to others seperti itu. But in fact hingga saat ini ternyata negara kita yang selalu kita banggakan, yang selalu teman-teman luar sana bangga sehingga menjatuhkan negara lain, masih memerlukan pasokan listrik dari negara tetangga kita seperti itu. Ada dua contoh yang kita tahu ya Mr. Sastra dan Mistika tentang betapa Malaysia ini rakyat oriented. Yang pertama atau salah satunya juga membangun dengan kesinambungan atau continuity. Yang pertama Lebuh Raya. Kalau sudah sekian puluh tahun, kalau nggak salah 20, 25 atau 30 tahun akan jadi milik rakyat. Berbayar itu akan menjadi milik rakyat gitu. Itu free then. Itu free gitu loh. Yang kedua adalah tentang refinery atau kilang minyak atau penambangan minyak di lepas pantai atau di titik-titik yang banyak minyaknya. Mereka mau invest untuk research, untuk memastikan di situ ada minyak gitu dengan biaya yang sangat mahal, tapi mereka tahu nih bahwa itu tapi serius itu untuk negara. Tapi kita nggak apa-apa, itu kan research belum tentu ada, itu kan mahal. Biaya research belum tentu di titik yang kita prediksi akan ada minyaknya. Udahlah, kita impor lagi aja. Jadi sesuatu selalu seperti itu. Instan gitu loh, sesuatu yang instan yang menyelesaikan masalah tapi tidak secara berkesinambungan, menyelesaikan masalah hanya untuk saat itu saja. Tidak dipikirkan bagaimana ke depannya agar masalah itu tidak terjadi lagi, kemudian agar mungkin cost bisa lebih rendah lagi, agar penghasilan lebih besar lagi dengan cost yang minim seperti itu. Itulah seperti itu. Tidak mau untuk research, tidak mau untuk kayak misalnya we don't want to kayak gambling that much gitu. Tapi Malaysia tuh berani gambling tapi dengan research seperti itu. Betul. Berdasarkan research dan ilmu pengetahuan. Itu sih yang kita harapkan Mistika dan Mr. Sastra. Kita harapkan pada pemimpin-pemimpin negara selanjutnya gitu, bahwa invest sebanyak-banyaknya pada infrastruktur dan pembangunan yang masyarakat oriented atau people oriented itu sangat menjanjikan gitu, not only for today but also for our future gitu. Masih mau kan bahwa negara kita namanya berkibar di kancah internasional. Aku sih nggak perlu berkibar, yang penting rakyat itu sejahtera, rakyat tercukupi, itu aja seperti itu. And then the rest, orang luar negara akan melihat bagaimana keberhasilan Indonesia, dan orang yang lain akan yang membanggakan, bukan kita membanggakan diri, tapi orang lain yang datang dan membanggakan negara kita. Seperti itu sih kalau menurut aku. Betul. Jangan sampai nanti yang pakai listrik orang Indonesia yang pakai listrik ke Malaysia malah lebih cinta Malaysia daripada itu Indonesia. Betul. Gitu. Bahasa lebih hafal bahasa Malaysia. Uang yang digunakan lebih menggunakan ringgit daripada rupiah seperti itu. Apa-apa budaya, lagu dan lain sebagainya lebih paham ke budaya Malaysia seperti itu. Jadi wah, sayang sekali seperti itu. Ya, kita tidak mengada-ngada, tapi kemungkinan itu tetap ada ya, Mister. Betul, karena kan Mister. Hari-harinya ditunjang oleh. Kita pernah react video Mistika kalau kamu pernah ingat bagaimana hingga di sana tuh orang Malaysia tuh beli beras, beli gula aja tuh mereka tuh pakai duit ringgit. Karena memang aksesnya lebih mudah ke sana, Mister. Betul sekali, mereka lebih berbelanja untuk ke Malaysia dibanding ke Indonesia karena jarak pasarnya jauh. Pemerintah nggak care tersebut dan harganya lebih mahal seperti itu. Mereka menempuh jarak lewat hutan hanya untuk ke Malaysia. Nah sekarang coba perspektifnya kita perluas lagi, Mister. Kalau misalkan ini ada jadi satu hal yang akan terus terjadi, misalkan gitu. Kalau ini menjadi sesuatu hal yang akan terus terjadi, masih mau memangnya kita saling menjelek-jelekan satu sama lain? Nah, itu sih sebenarnya. Sedangkan di belahan Indonesia yang lain sana, orang kita sangat ketergantungan. Betul, garis-garis terdepan, dan we don't mind about it at all gitu loh.
jangan sampai saudara-saudara kita yang di sana masih membutuhkan, which is nggak apa-apa juga, tapi kita yang di sini yang kuat dengan akses digital dan media gitu, menyalahgunakannya dengan hate speech dan segala macamnya. Apakah itu tidak cukup membuat malu ya? Maksudnya, yuk kita membuka mata sama-sama. Kita adalah bangsa yang memang jangan-jangan ditakdirkan untuk saling bekerja sama gitu loh, hand in hand untuk membangun masa depan kita, saling membangun gitu. Ya udahlah, memang ini memang sebuah keniscayaan, ditakdirkan sama-sama bahkan sejak sebelum adanya negara Indonesia dan negara Malaysia. Kita sudah hand in hand. Bagaimana orang Jawa membantu orang-orang Malaka saat perang saat itu. Kalau kalian perhatikan dengan sangat baik, makanya baca sejarah. Oke, everyone, luar biasa banget ya. Oh my god, ini semoga tetap terjadi hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia, dan semoga Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya dan Malaysia lebih mantap. Okay everyone, that's all from us. So if you find this video good, if you find this video good, please thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Sebelum proses from us in Indonesia. Malaysia boleh. Thank you Malaysia. Indonesia bisa lebih baik lagi. Bye everyone.